Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur atas nikmat limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Segala puji atasnya, atas nikmat-nikmat yang zahir maupun batin, nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir nanti. Jumpa lagi pada kajian kupas kitab Kifayatul Akhyar, Amaliyah Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Kita lanjutkan kajian kita kita masuk pada pembahasan bagaimana kasus orang-orang yang sakit di bulan Ramadan dan juga orang-orang yang musafir di bulan Ramadan ini. Tentu musafir di sini adalah musafir yang ada rukhsah seperti sholat jama' atau qashar. Jadi perjalanan yang safaron tawilan, perjalanan jauh minimal 80 km. Qala berkata Abi Syuja, wal maridu, dan orang yang sakit. Al-marid, orang yang sakit, wal musafir, dan orang yang bepergian, safaron tawilan, yang tadi ya, jadi bepergiannya jaraknya jarak jauh, safaron tawilan. Apakah zaman modern ini perjalanan jauh kemudian menghilangkan rukhsah karena memang ditempuh dengan hanya setengah jam seperti dengan pesawat, padahal dia secara hitungan jarak lebih dari 80 km. Ulama-ulama bersepakat bahwa tetap dia mendapatkan rukhsah meskipun perjalanannya tidak melelahkan. Yang dilihat adalah jaraknya 80 km minimal. Jadi kalau sudah lebih dari itu dia termasuk musafir ya. Meskipun sekali lagi dengan cepat dia bisa sampai ke sana. Wal marid wal musafir safaron tawilan fayuftirani, maka keduanya boleh berbuka, wa yaqdiyani, dan keduanya mengqadha. Yubahu, dibolehkan, lil maridi, bagi orang yang sakit, wal musafir, dan musafir, al iftaru, dibolehkan berbuka fi Ramadan, di bulan Ramadan. Boleh dia tidak berpuasa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman, maka siapa, kana adalah dia, minkum, dari kalian, maridon, dia sakit, au, atau ala safarin, dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dia mengqadha pada bilangan-bilangan yang dia tinggalkan, min ayyamin ukhar, pada hari yang lain di luar Ramadan. Surat Al-Baqarah 184. Takdirul ayat fa'aftara, ada kata yang dibuang setelah ala safarin, fa'aftara, ya, dia boleh berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ketika dia berbuka maka nanti diganti dengan bilangan hari-hari yang lain. Summa, kemudian yushtaratu, disyaratkan, fil marid, dalam sakit. Jadi tidak sembarangan sakit. Sakit mana yang kemudian dibolehkan kita nggak puasa? Ayyajida alaman syadidan, yaitu orang yang sakit dia menemukan kepayahan, kesulitan yang sangat, ya, yang berlebihan. Jadi sakit yang kira-kira kemudian dia tidak bisa menahannya kalau tetap masih puasa, gitu. Jadi kalau hanya kira-kira mungkin dia tidak parah, ya, kita masih bisa kuat puasa, sebaiknya kita puasa. Tapi kalau sudah parah, ya, alaman syadid, dan dia menemukan kepayahan yang sangat, maka berbukalah. Summa, kemudian, ingkanal maradu mutabbaqan, jika sakitnya itu bertingkat, ya, falahu tarkun niat, maka boleh baginya meninggalkan niat, minal laili, dari malam. Wa ingkana munqati'an, jika sakitnya terputus-putus. Kalau tadi itu terus menerus, ya, mutabbaqan atau mutabbiqan, sakitnya pasti, gitu ya, akan panjang. Nah, bagaimana orang yang sakitnya terputus? Contohnya tidak terus menerus sakit, ya. Kaman yuhimmu waqtan duna waqtin, sebagaimana orang yang demam, ya, orang yang demam panas, waqtan duna waqtin, sewaktu-waktu, nuziro, maka ada perincian, dilihat, ingkana mahmuman waqta syuru, jika dia demam pada saat memulai puasa, waqta syuru, jaza, maka dibolehkan, ayat ruka, dia meninggalkan an-niyata, niat, minal laili, dari malam. Dari saat subuh itu dia sudah nggak puasa, karena memang
saat dia mulai puasa ya sudah mau niat itu panas. Jadi panasnya inilah kemudian yang membolehkan demam ya, demam itu membolehkan dia berbuka dan niat dari malam ya. Tidak berpuasa. Wa illa jika tidak ya, jadi panasnya tidak terus menerus. Fa alaihi ayyanwiya minal laili, maka dia tetap wajib niat dari malam bahwa besok mau puasa. Nah, itu harus ya. Kalau kemungkinan terputus-putus tidak terus menerus demamnya. Fa in ihtaja ilal iftar aftara, kalau memang dia butuh untuk berbuka, aftara maka dia berbuka. Jadi di tengah siang hari, di tengah jalan dalam Ramadan itu dia butuh untuk makan, ya butuh dia untuk membatalkan, maka dipersilahkan untuk berbuka. Summa hadza illam yakhsha al halak. Kemudian hadza ini idza lam yakhsha, apabila dia takut terhadap al halak, kematian ya, kebinasaan. Fa in khasyahu wajaba alaihi fitru, jika dia khawatir terhadap kematian tadi, sudah sangat parah, khawatir ya, sudah betul-betul parah sakitnya, wajaba justru wajib alaihi atasnya al-fitru, berbuka. Inilah Islam ya, tidak kemudian memaksakan diri, sudah sangat parah dia memaksakan puasa, justru dosa, wajib dia berbuka gitu ya. Jadi kalau keadaan yang darurat, justru dia wajib berbuka, bukan boleh lagi ya. Qalahu al-Jurjani, diucapkan pendapat ini oleh Imam al-Jurjani wal Ghazali dan Imam al-Ghazali. Fa in shoma, jika tetap dia memaksakan puasa, fa fi iqadihi ihtimalat, dan terhadap sahnya puasa tersebut ada kemungkinan diterima atau tidaknya. Qalahu al-Ghazali, itu dikatakan oleh Imam al-Ghazali. Ya, intinya memang tadi pendapat umumnya adalah wajib dia berbuka kalau sampai dikira-kira ini akan bisa menyebabkan kematian. Wa'lam, dan ketahuilah, seperti orang yang diimpus ya, impus wajib harus diimpus ya, dia berbuka otomatis. Dia jangan kemudian menolak untuk tidak berbuka ya, yang harus diimpus ya dia harus mau. Nah, dengan diimpus tadi dia batal puasanya dan dia harus mau dan wajib berbuka. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sesungguhnya ghalabatal ju' wal atshi kal marad, orang yang sangat-sangat kehausan dan sangat-sangat kelaparan, ju' ya kelaparan, wal atash dan kehausan, kal marad kondisinya seperti orang yang sakit. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu orang itu ghalabah, dia dikalahkan oleh rasa laparnya dan rasa hausnya pada tingkatan tertentu, itu dikategorikan kal marad, seperti orang sakit ya, dia boleh berbuka akhirnya ya. Jadi setiap kita punya masing-masing ketahanan tubuh kita, bisa suatu saat kemudian kalau ini benar-benar lapar dan juga haus, itu bisa kategorinya marad, sakit. Wa ammal musafir, adapun orang musafir, fasyaratul ibahah, dibolehkannya bagi musafir, lahu bagi musafir, ayyakuna safaruhu tawilan mubahan, dibolehkan berbuka bagi orang musafir ini adalah syaratnya safarnya adalah tawilan, perjalanan yang jauh, tadi jaraknya ya, mubahan, bepergiannya itu dalam rangka mubah, bukan maksiat ya. Perjalanannya dia menempuh perjalanan itu tujuannya mau kemananya, itu tujuannya mubah, bukan untuk melakukan kemaksiatan, mau ngejar orang ya, mau bunuh orang, akhirnya dia oh saya musafir nih mau bunuh orang gitu ya. Dia musafirnya bukan musafir mubah, musafir yang haram, musafir yang maksiat, nggak boleh dia batal puasa. Tapi rasa-rasanya orang yang seperti ini jangan-jangan memang nggak puasa ya. Jadi yang boleh adalah mubahan, safar mubah, bukan safar maksiat. Fala yutarakhasu fil qasar li'adamil mubih wala fis safar, tidak dibolehkan, tidak ada rukhsah, dispensasi dalam perjalanan yang pendek karena tidak ada alasan yang membolehkannya. Wala fis safar bil maksiat, dan tidak ada alasan juga dibolehkan berpuasa, dibolehkan berbuka dalam perjalanan bil maksiat, tujuan perjalanan ini maksiat. Jadi nggak boleh berbuka. Li'annar rukhasa, karena sesungguhnya dispensasi la tunatu bil ma'asi, tidak tergantung kepada kemaksiatan, tidak sejalan dengan kemaksiatan.
Falau asbaha muqiman, nah kalau orang pagi hari dia mukim, dia ada di rumah, summa safara, kemudian dia berangkat bepergian, fala yuftiru, maka tidak boleh dia berbuka, gitu ya. Jadi berangkatnya harus malam, berangkatnya harus sebelum dia puasa pagi itu. Jadi bukan kemudian pagi-pagi dia masih di rumah, siangnya baru berangkat musafir, nggak boleh dia berbuka. Li'annaha ibadatun ijtama'a fiha as-safar wal hadar, karena sesungguhnya itu adalah ibadah, ya, yang berkumpul di dalam ibadah tadi as-safar wal hadar, musafir dan hadir. Dalam diri orang tadi dia bisa posisinya hadir itu di rumah, bisa juga musafir. Faghalabnal hadar, maka ulama-ulama memenangkan hadir, ya, bahwa diputuskan mereka itu masih mukim, ya. Wa qala al-Muzanni yajuzu lahu al-fitru, Imam Muzanni sama ini murid-murid dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, boleh baginya al-fitru berbuka, ya. Jadi kalau tadi pendapat yang lain, kalau paginya dia masih puasa, siang kemudian musafir, nggak boleh. Tapi kalau pendapat Muzanni, boleh saja dia berbuka. Kiasan, mengkiaskan alaman asbaha shaiman, mengkiaskan, menganalogikan kepada orang yang pagi-pagi dia berpuasa, famarodo, siangnya sakit, nah itu boleh berbuka. Nah ini juga sama, apa bedanya? Musafir, di tengah-tengah siang dia kemudian berangkat, paginya dia di rumah. Naam, betul, ya, atau kecuali lau asbahal musafir wal marid shaimaini, jika dalam waktu pagi musafir, orang yang musafir dan orang yang sakit ini berpuasa, falahuma al-fitru, maka bagi keduanya boleh berbuka. Li'annas sabab al-murakhas maujud, karena sebab yang membolehkan itu, membuat dia mendapatkan dispensasi, maujud, ada, sebabnya nampak, jelas, maujud, ya. Jadi kalau asbaha, dari pagi dia berangkat, dari pagi dia sakit. Qila wakila, dan dikatakan la yajuzu, tidak boleh, walau aqama al musafir, jika seorang musafir dia mukim di tengah jalan, au syafiya al marid, orang yang sakit di tengah siang dia kemudian sembuh, haruma al fitru, maka haram dia berbuka ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Memang paginya dia sakit, tapi ternyata pas jam 10, jam 11 dia sembuh, nah, itu nggak boleh buka. Jangan alasan yang pagi dibawa gitu ya, tadi pagi saya pusing, nggak kuat puasa, nah sekarang udah sehat, maka nggak boleh dia berbuka. Lizawali sababil ibahah, karena hilangnya sebab kebolehan tadi, rukhsahnya sudah hilang, ya, dispensasi tersebut hilang, ya, sudah nggak ada sebab tersebut. Summa, kemudian innal afdol, mana yang paling afdol, sesungguhnya yang paling afdol fi haqqil musafir, dalam hak musafir. Kita nih kuat sebenarnya, apakah mana yang lebih utama, kita buka saja nggak puasa atau puasa? Yunzoru, nah ini ada perincian, dilihat. Illam yatadorror, dia tidak, jika dia tidak berbahaya, tidak merasakan keletihan, fasaumu afdol, berpuasa lebih utama, ya. Apalagi sekarang ya, naik pesawat, naik kereta yang kemudian tidak kita merasa lelah, capek, letih dan kepanasan dan sebagainya, fasaumu afdol, berpuasa itu lebih utama. Wa in tadarrara, dan jika dia madorot, berbahaya di tengah jalan, dia nggak kuat, meskipun naik pesawat atau kereta, tapi memang kondisinya dia nggak kuat kalau berpuasa karena perjalanannya jauh, meskipun nyaman, ya, fal fitru afdol, maka berbuka itu lebih utama. Jadi kembali ke masing-masing, ya. Qala, berkata fit titimah, dalam titimah, kitab at-titimah, walau lam yatadarrar fil hal, jika dia tidak berbahaya, tidak merasakan sesuatu yang berbahaya fil hal saat itu, lakinnahu yukhafu ad-dha'f, tetapi dia khawatir nanti lemah. Saat itu sih enggak, tapi khawatir lausoma, jika dia berpuasa nanti akan lemah. Wa kana fi safarin hajin, fi safari hajin, dan dia itu saat itu sedang haji, berangkat haji, safar haji. Dengan dia berpuasa nanti akan lemah, ya. Au ghazwin, atau safarnya karena perang, fal fitru afdol, ya, jihad, ya, maka berbuka itu lebih utama. Wallahu a'lam, Allah maha tahu. Demikian kajian kita hari ini tentang orang-orang yang sakit dan orang-orang yang musafir.
bahwasanya mereka pun punya dispensasi rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perincian sakitnya seperti apa, musafirnya seperti apa, dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita bahas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sakit.